Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Prakasa Satya Permana, NIM 202305010807, kelas 2 semester 3 Teknik Sipil, akan membahas mengenai bab 2 asal-usul tanah dan ukuran butir berdasarkan buku POG 9. Dalam presentasi ini, kita akan membahas asal-usul tanah dan bagaimana ukuran butirnya mempengaruhi sifat-sifatnya. Kita akan membahas proses pembentukan tanah, mengidentifikasi distribusi ukuran butir, dan menjelaskan hubungan antara komposisi mineral dan sifat plastisitas tanah. Tujuan asal-usul tanah dan ukuran butir. Yang pertama, memahami pelapukan mekanis. Pelapukan mekanis memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Proses ini disebabkan oleh faktor seperti siklus pembekuan dan pencairan, perubahan suhu, dan abrasi. Yang kedua, memahami pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi mengubah komposisi kimia batuan melalui reaksi dengan air, oksigen, dan asam. Proses ini menghasilkan mineral baru dan mengubah sifat-sifat batuan. Yang ketiga, distribusi ukuran butir. Mengidentifikasi distribusi ukuran butir untuk mengelompokkan tanah berdasarkan tekstur, sifat mekanik, dan sifat kimianya. Yang ketiga, dasar klasifikasi tanah. Memberikan dasar bagi klasifikasi tanah sesuai standar teknik sipil seperti ASTM atau SNI untuk aplikasi spesifik seperti subgrade jalan, timbunan, dan fondasi. Selanjutnya, metode asal-usul tanah. Yang pertama, identifikasi ukuran butir. Dibedakan menjadi dua, yakni metode saringan dan metode hidrometer. Metode saringan untuk partikel kasar seperti kerikil dan pasir. Metode saringan digunakan. Tanah diayak melalui serangkaian saringan dengan ukuran lubang yang berbeda untuk menentukan distribusi ukuran butir. Yang kedua, metode hidrometer. Untuk partikel halus seperti lanau dan lempung, metode hidrometer digunakan. Tanah dicampur dengan air dan kecepatan pengendapan partikel diukur untuk menentukan dalam ukuran butir. Yang kedua yakni analisis komposisi mineral. Difraksi sinar X. Difraksi sinar X atau XRD digunakan untuk mengidentifikasi jenis mineral lempung seperti kaolinit, morelinit, dan ilit. Metode ini memberikan informasi tentang struktur kristal mineral dalam tanah. Yang ketiga, pengukuran gravitasi spesifik atau GS. Gravitasi spesifik atau GS adalah densitas relatif partikel tanah dibandingkan dengan air. Alat seperti piknometer digunakan untuk mengukur GS, yang merupakan parameter penting untuk menentukan berat volume dan karakteristik fisik tanah. Yang keempat, uji batas konsistensi. Dibedakan menjadi dua, yakni batas cair dan batas plastis. Batas cair atau uji batas cair liquid limit menentukan kadar air minimum di mana tanah berubah dari keadaan cair menjadi keadaan plastis. Yang kedua, batas plastis atau uji batas plastik limit menentukan kadar air minimum di mana tanah berubah dari keadaan plastis menjadi keadaan padat. Hasil asal-usul tanah dan ukuran butir. Yang pertama, klasifikasi tekstur. Tanah diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir dominan seperti pasir, kerikil, lanau, atau lempung. Yang kedua, kategori gradasi. Tanah dengan gradasi baik memiliki distribusi ukuran partikel yang merata dan stabil. Tanah bergradasi buruk cenderung homogen dalam ukuran tertentu dan memiliki kekuatan lebih rendah. Yang ketiga yakni parameter fisik tanah. Nilai gravitasi spesifik atau GS, indeks plastisitas atau PI, dan persentase parameter persentase partikel tanah berdasarkan ukurannya. Manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang proses geologi seperti pelapukan, sedimentasi, dan pembentukan tanah. Yang kedua, membantu menjelaskan hubungan antara komposisi mineral tanah, ukuran partikel, dan sifat fisiknya seperti plastisitas, permeabilitas, dan kekuatan geser. Yang ketiga, mendukung analisis stabilitas struktur melalui pemodelan numerik yang mempertimbangkan distribusi ukuran partikel. Yang keempat, memberikan kerangka teoritis untuk memahami pengaruh sifat mekanik tanah terhadap interaksi tanah struktur. Yang terakhir yakni manfaat praktis. Yang pertama, mendukung desain fondasi, jalan, dan struktur lain dengan informasi distribusi ukuran butir dan komposisi mineral tanah. Yang kedua, klasifikasi tanah secara cepat untuk mengevaluasi kesesuaian tanah sebagai bahan konstruksi seperti timbunan atau subgrade jalan. Yang ketiga, membantu menentukan metode pemadatan atau perbaikan tanah yang sesuai berdasarkan gradasi tanah. Yang keempat, mengurangi risiko kegagalan konstruksi dengan analisis yang tepat. Bab 4
buku POG 9 mengenai plastisitas dan struktur tanah. Presentasi ini akan membahas dua aspek penting dalam mekanika tanah, yakni plastisitas dan struktur tanah. Kita akan membahas bagaimana kedua aspek ini mempengaruhi sifat tanah, serta manfaat praktisnya dalam aplikasi teknik sipil. Plastisitas tanah tujuannya yang pertama yakni untuk mengidentifikasi konsistensi tanah, antara lain padat, semi padat, plastis, dan cair. Yang kedua untuk menentukan sifat mekanis terkait kadar air, yakni batas cair, plastis, dan penyusutan. Yang ketiga untuk mendukung klasifikasi tanah kohesif berdasarkan sifatnya. Metode yang digunakan untuk plastisitas tanah yakni yang pertama batas cair atau liquid limit dengan cara metode cangkir, pukul Casagrande atau metode kerucut jatuh. Yang kedua batas plastis atau plastic limit dengan cara menggulung tanah hingga diameter 1,2 mm. Yang ketiga yakni indeks plastisitas atau PI dengan cara mengurangkan liquid limit dengan plastic limit. Struktur tanah tujuannya yang pertama untuk mengetahui susunan geometris partikel tanah atau flokulasi atau terdispersi. Yang kedua identifikasi pengaruh struktur terhadap kekuatan, kompasibilitas, dan daya dukung tanah. Yang ketiga yakni prediksi stabilitas tanah saat terpengaruh beban atau kadar air. Metode yang digunakan untuk struktur tanah yakni yang pertama struktur kohesif dengan penelitian untuk mengidentifikasi flokulasi atau dispersi partikel tanah lempung. Yang kedua struktur tidak kohesif dengan uji kepadatan untuk melihat penyusunan partikel pasir atau kerikil. Selanjutnya yakni hasil plastisitas struktur tanah. Untuk plastisitas hasilnya yang pertama nilai batas cair, batas plastis, batas penyusutan, dan indeks plastisitas. Yang kedua dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dan memprediksi respons tanah terhadap kadar air dan beban. Untuk yang struktur hasilnya yang pertama penggolongan struktur tanah menjadi kohesif atau flokulasi, terdispersi atau tidak kohesif, yakni butiran tunggal atau honeycomb. Yang kedua mengetahui pengaruh struktur terhadap daya dukung dan stabilitas. Selanjutnya manfaat teoritis plastisitas dan struktur tanah. Yang pertama yakni manfaat plastisitas untuk yang A yakni memberikan dasar klasifikasi tanah menurut sifat plastisitasnya. Yang B mendukung analisis sifat tanah kohesif atau daya lekat, kekakuan, fleksibilitas. Yang ketiga menghubungkan perilaku tanah dengan kandungan mineral lempung. Untuk struktur, manfaat teoritisnya yang pertama memberikan wawasan tentang hubungan struktur dengan sifat mekanis tanah. Yang kedua menyediakan data untuk model perilaku tanah dalam analisis geoteknik. Yang ketiga mendukung pengembangan teori stabilitas tanah berdasarkan struktur mikro. Selanjutnya yakni manfaat praktis plastisitas dan struktur tanah. Yang untuk plastisitas manfaat praktisnya yakni yang pertama digunakan untuk desain fondasi, timbunan atau dinding penahan tanah. Yang kedua menentukan kadar air optimal untuk pengerjaan tanah di lapangan. Yang ketiga memprediksi masalah stabilitas seperti retakan atau deformasi. Sedangkan untuk struktur manfaat praktis yang pertama yakni membantu pemilihan metode konstruksi untuk jenis tanah tertentu. Yang kedua menilai stabilitas tanah di bawah struktur berat atau gedung atau jalan. Yang ketiga mendukung mitigasi risiko keruntuhan tanah akibat perubahan kadar air atau beban. Selanjutnya saya akan membahas bab 5 mengenai klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah merupakan proses penting dalam mekanika tanah untuk memahami sifat dan perilaku tanah dalam aplikasi teknik sipil. Proses ini melibatkan identifikasi dan analisis karakteristik tanah untuk memprediksi perilakunya di bawah beban dan lingkungan tertentu. Yang pertama tujuan klasifikasi tanah yakni yang pertama memahami sifat tanah. Klasifikasi tanah membantu memahami sifat dasar tanah berdasarkan ukuran partikel dan perilaku teknik untuk evaluasi stabilitas struktur. Yang kedua untuk menentukan tanah yang cocok. Klasifikasi tanah membantu menentukan tanah yang cocok untuk aplikasi konstruksi seperti subgrade, jalan, timbunan, dan fondasi.
Yang ketiga, menyediakan metode standar. Klasifikasi tanah membantu komunikasi antar insinyur tentang karakteristik tanah tanpa deskripsi yang terlalu detail. Yang terakhir yakni mendukung prediksi perilaku tanah. Klasifikasi tanah mendukung prediksi perilaku tanah dalam kondisi pembebanan seperti kekuatan geser, konsolidasi, atau permeabilitas. Klasifikasi tanah. Yang pertama yakni klasifikasi tekstur. Klasifikasi tekstur didasarkan pada distribusi ukuran partikel, kerikil, pasir, lanau, dan lempung, dan menggunakan diagram segitiga USDA untuk menentukan tekstur tanah. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan perilaku teknik. Sistem klasifikasi ASTO dengan kategori A1 hingga A7 dan sistem klasifikasi Unified atau USGS dengan simbol seperti GW atau Gravel Well Graded, CL Clay of Low Plasticity mengelompokkan tanah berdasarkan analisis butiran, batas cair, dan indeks plastisitas. Hasil klasifikasi tanah. Yang pertama yakni identifikasi jenis tanah. Klasifikasi tanah mengidentifikasi jenis tanah berdasarkan tekstur, yakni kerikil, pasir, lanau, atau lempung, atau simbol teknis yakni USGS atau ASTO. Yang kedua, parameter penting. Parameter penting seperti distribusi ukuran partikel, indeks plastisitas, batas cair, dan indeks kelompok untuk keperluan teknis. Yang ketiga yakni kategori gradasi tanah. Kategori gradasi tanah yang pertama yakni gradasi baik atau distribusi ukuran partikel merata, yang kedua buruk atau dominan ukuran tertentu. Informasi tambahan. Informasi tambahan untuk aplikasi praktis seperti daya dukung subgrade jalan atau stabilitas struktur pada tanah lempung. Selanjutnya, manfaat teoritis klasifikasi tanah. Yang pertama yakni landasan analitis, yang kedua model matematika, yang ketiga hubungan teori aplikasi. Klasifikasi tanah memberikan landasan analitis untuk mengevaluasi kekuatan dan stabilitas tanah dalam aplikasi teknik sipil. Klasifikasi tanah mendukung pengembangan model matematika untuk memprediksi perilaku tanah di bawah beban atau perubahan lingkungan. Menjelaskan bagaimana distribusi ukuran partikel, plastisitas, dan gradasi tanah mempengaruhi sifat seperti kekuatan, geser, permeabilitas, dan konsolidasi. Membantu menjembatani konsep teoritis dengan aplikasi nyata dalam desain teknik. Selanjutnya yakni manfaat praktis klasifikasi tanah. Yang A yakni pilihan tanah yang tepat, yang B yakni pengambilan keputusan, yang C yakni efisiensi dan kualitas. Klasifikasi tanah menyediakan panduan untuk memilih jenis tanah yang tepat untuk konstruksi seperti subgrade jalan, timbunan, atau dinding penahan tanah. Klasifikasi tanah mempermudah pengambilan keputusan dalam proyek konstruksi, perencanaan stabilitas, atau perbaikan tanah. Yang ketiga yakni klasifikasi tanah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama untuk pengurangan risiko, yang kedua untuk efisiensi biaya. Yang untuk pengurangan risiko yakni mengurangi risiko kegagalan struktur dengan memahami karakteristik tanah dan perilakunya di bawah beban atau pengaruh lingkungan. Yang selanjutnya yakni efisiensi biaya, mendukung efisiensi biaya dalam proyek konstruksi dengan memilih metode pengolahan tanah yang sesuai berdasarkan hasil klasifikasi. Saya akan membahas bab 6 mengenai pemadatan tanah. Pemadatan tanah adalah proses penting dalam teknik sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah. Proses ini melibatkan peningkatan kepadatan tanah dengan mengurangi jumlah ruang kosong di antara partikel-partikel tanah. Tujuan pemadatan tanah. Yang pertama, meningkatkan kekuatan dan stabilitas. Pemadatan membantu meningkatkan daya dukung tanah untuk menopang struktur di atasnya. Yang kedua, untuk mengurangi perubahan volume. Pemadatan mengurangi risiko perubahan volume tanah akibat fluktuasi kelembapan atau beban eksternal. Yang ketiga, yakni mengurangi porositas dan permeabilitas. Pemadatan menurunkan permeabilitas tanah untuk mencegah infiltrasi air yang berlebihan. Yang keempat, yakni memastikan keseragaman. Proses ini meningkatkan homogenitas tanah sehingga distribusi beban lebih merata. Metode pemadatan tanah. Yang pertama yakni pemadatan lapangan, menggunakan alat seperti smooth wheel rollers, chip foot rollers, pneumatic rollers, dan vibratory rollers. Yang kedua yakni pengujian pemadatan laboratorium.
uji proktor standar, dan uji proktor modifikasi untuk menentukan kadar air optimum dan berat satuan kering maksimum. Yang ketiga yakni metode khusus, vibroflotasi dan pemadatan dinamis untuk pemadatan in situ tanah granular. Hasil pemadatan tanah. Yang pertama yakni kadar air optimum atau WOP, kadar air yang menghasilkan berat satuan kering maksimum. Yang kedua yakni berat satuan kering maksimum atau YD-max, kepadatan tanah maksimum dengan energi pemadatan tertentu. Yang ketiga yakni pengurangan porositas, pemadatan mengurangi jumlah ruang kosong dalam tanah, meningkatkan kestabilan. Yang keempat yakni kurva pemadatan. Grafik hubungan kadar air dan berat satuan kering memberikan pedoman untuk menentukan parameter pemadatan yang optimal. Selanjutnya manfaat teoritis pemadatan tanah. Yang pertama pemahaman mekanisme, memberikan wawasan tentang bagaimana energi mekanisme memengaruhi pengaturan partikel tanah. Yang kedua yakni hubungan empiris, mendukung pengembangan hubungan matematis antara kadar air, energi pemadatan, dan kepadatan tanah. Yang ketiga prediksi perilaku, membantu menganalisis bagaimana pemadatan memengaruhi kekuatan, permeabilitas, dan sifat fisik lainnya. Yang keempat yakni validasi model, memberikan data laboratorium untuk memvalidasi model teoritis seperti analisis stabilitas lereng atau daya dukung fondasi. Yang kelima yakni mendukung studi lanjutan, menyediakan dasar untuk penelitian tentang metode pemadatan baru atau inovatif. Selanjutnya membahas mengenai manfaat praktis pemadatan tanah. Yang pertama yakni efisiensi proyek, menentukan metode pemadatan yang optimal untuk tanah lokal sehingga mempercepat proses konstruksi. Yang kedua penghematan biaya, mengurangi kebutuhan perbaikan pasca konstruksi dengan tanah yang sudah stabil. Yang ketiga meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko keruntuhan struktur akibat tanah yang tidak padat. Yang keempat yakni desain yang tepat, mendukung perencanaan konstruksi jalan, fondasi, dan bendungan dengan data pemadatan yang akurat. Yang terakhir stabilisasi tanah lokal, memastikan tanah memenuhi spesifikasi teknis melalui pemadatan dalam kondisi lapangan. Selanjutnya saya akan membahas bab 12, kekuatan geser tanah. Presentasi ini akan membahas kekuatan geser tanah, sebuah aspek penting dalam mekanika tanah yang berperan vital dalam desain dan stabilitas berbagai struktur teknik sipil. Tujuan kekuatan geser tanah. Yang pertama pemahaman ketahanan tanah, memahami bagaimana tanah menahan kegagalan geser yang penting untuk menjamin stabilitas struktur teknik sipil. Yang kedua menentukan daya dukung tanah, menentukan daya dukung tanah untuk aplikasi seperti fondasi bangunan, jalan, dan bendungan. Yang ketiga mengidentifikasi parameter kekuatan, mengidentifikasi parameter kekuatan tanah, kohesi C, dan sudut geser dalam untuk desain struktur yang aman. Yang keempat mengurangi risiko kegagalan, mengurangi risiko kegagalan tanah akibat tekanan lateral, deformasi, atau pergeseran. Yang kedua, metode pengujian kekuatan geser tanah. Yang pertama yakni direct shear test, menggunakan kotak geser untuk menentukan hubungan tegangan geser atau T dan tegangan normal. Metode sederhana dan ekonomis untuk tanah pasir atau lempung dalam kondisi jenuh atau tidak jenuh. Yang kedua, metode triaxial shear test, memberikan data lebih akurat dengan kontrol tekanan confining dan tegangan aksial dalam 3 kondisi drainase, yakni CD atau consolidated drained, CU atau consolidated undrained, UU atau unconsolidated undrained. Yang ketiga, Van shear test, cocok untuk tanah kohesif lunak, digunakan untuk mengukur kekuatan geser tak terdrainase secara langsung. Yang keempat yakni unconfined compression test atau UCT, alat cepat dan praktis untuk menentukan kekuatan kompresi tak terikat dari tanah lempung yang jenuh. Hasil pengujian kekuatan geser tanah. Yang pertama yakni parameter utama, kohesi C dan sudut geser dalam untuk desain stabilitas struktur. Yang kedua grafik lingkaran Mohr, menunjukkan hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser. Yang ketiga data perilaku tegangan-tegangan untuk berbagai jenis tanah dalam kondisi drainase berbeda. Yang keempat yakni nilai kekuatan puncak dan residual.
untuk analisis kegagalan jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, manfaat teoritis kekuatan geser tanah. Yang pertama, landasan analitis untuk memprediksi kegagalan tanah dalam berbagai aplikasi teknik sipil. Yang kedua, pemahaman hubungan antar regangan, dan stabilitas tanah. Yang ketiga, pengembangan model numerik untuk simulasi stabilitas struktur seperti lereng atau fondasi. Yang keempat, yakni pengaruh faktor lingkungan seperti saturasi atau tekanan air pori terhadap kekuatan geser tanah. Yang kelima, yakni perilaku anisotropi dan sensitivitas pada tanah yang berdampak pada desain struktur. Selanjutnya, manfaat praktis kekuatan geser tanah. Yang pertama, yakni desain fondasi. Parameter kekuatan tanah untuk desain fondasi, dinding penahan tanah, dan stabilitas lereng. Yang kedua, keamanan struktur, menjamin tanah mampu menahan beban desain untuk meningkatkan keamanan struktur. Yang ketiga, evaluasi stabilitas tanah. Evaluasi cepat stabilitas tanah untuk proyek konstruksi besar seperti jalan, jembatan, dan bendungan. Yang keempat, yakni optimalisasi desain teknik. Memilih metode perbaikan tanah berdasarkan hasil kekuatan geser. Yang terakhir, yakni penerapan kekuatan geser tanah dalam proyek. Yang pertama, yakni fase perencanaan, analisis kekuatan tanah untuk penerapan yang tepat. Yang kedua, fase konstruksi. Data kekuatan geser tanah digunakan untuk memilih metode konstruksi yang tepat dan mengoptimalkan penggunaan material. Yang ketiga, fase pemeliharaan. Pemantauan jangka panjang kekuatan geser tanah membantu memastikan stabilitas struktur dan mencegah kegagalan. Sekian pembahasan dari bab 2, 4, 5, 6, 12 buku POG 9 dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.